Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari NRM nomor 1, Beribu Lidah Patutlah. Patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tentera, merawat yang betapapun besar tiba saudaranya, kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Amin. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah mengizinkan kami untuk melalui kehidupan kami Tuhan hingga detik ini Bapa. Kami akan beribadah, memuji Engkau dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu yang menaungi kami dan bersihkan hati pikiran kami Tuhan, sucikan kami agar kami layak untuk datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari NRM 62, Mari Orang yang Berdosa. Orang yang berdosa, lemah, sakit dan luka, ada selamat pada Yesus karena limpah kasih-Nya. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia panggil, marilah. Yang kekurangan banyak sangat rahmat-Nya, yang bertobat dan percaya boleh mendekati-Nya tanpa harta, datanglah kepada-Nya.
Kita memasuki responsoria, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki responsoria dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita mulai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Epistel bagi kita adalah terambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dari panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan dan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta memelihara dan melaksanakan firman Allah. Amin.
Kita bernyanyi dari NRM 94, Roh Kudus Tetap Teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Awan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus, dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita berdoa. Ya Bapa yang berpengasihan, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu meskipun lewat virtual. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo supaya Tuhan melindungi, Tuhan yang memimpin, bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada beliau serta jajarannya dan kabinetnya. Biarlah kiranya Tuhan yang melindungi, menjaga mereka sehingga semuanya Tuhan yang campur tangan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk penanganan wabah COVID Corona ini, bahkan juga dalam memproduksi vaksin COVID-19 ini, agar Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami serahkan seutuhnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga bangsa kami boleh merasakan ketentraman lewat kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah persiapan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan untuk para bisop, para des, para pendeta, bahkan kami guru Injil dan calon guru Injil, supaya Tuhan memberkati kami, sehingga lewat gereja Metodis nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk gereja Metodis Indonesia Jemaat Sungai Yordan.
yang ada di Bekasi ini. Kami serahkan seutuhnya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, buat majelis, les speaker, calon les speaker, guru sekolah minggu, bahkan seluruh aktivis yang lainnya. Tuhan boleh berkati kami, Tuhan boleh menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat memajukan pelayanan lewat gerejamu ini. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pencalon dalam pemilihan majelis periode 2020-2022. Kami serahkan seutuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan mereka, agar Tuhan persiapkan mereka di dalam memilih setiap majelis, dan itulah yang terbaik di dalam kemajelisan di tengah-tengah gerejamu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa buat Ibu DH Sutumeang, Boru Marpaung. Kami berdoa buat Bapak Raya Pangeribuan, Bapak Samosir, Bapak Opung Polha Boru Sianipar, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak Bena Pitupulu, Ibu B Boru Panjaitan, Bapak MSH Sialagan, Bapak Hasudungan Siantori. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Gita Sinaga, buat Bapak Samuel Sirait, Bapak Simon Panggabean, Bapak Mayor Silalahi, Ibu Hanimar Tobing, Ibu Raya Sianipar, Ibu Rita Sinaga, Ibu Mariamun, Bapak Christopher Hutapea, Bapak Pananganan Sinaga, Rahel Nadeak, Bapak W. Hasiolan Siti, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Endang Surti Urti Untari Silitonga, Bapak Hasibuan, Ibu Bapak Marulin Manulang, Ibu Rutinasiaan, Ibu Anita M. Masyombing, Abraham Hasibuan, Ibu Renova Siahaan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan jemaat Tuhan yang saat ini dalam masa sakit dan juga dalam masa pemulihan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka lewat makanan, minuman, obat-obatan serta tangan-tangan yang merawat mereka. Pakailah itu dalam proses pemulihan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam masa merindukan keturunan, yang mengandung, mencari pasangan hidup, pekerjaan, serta Tuhan yang memelihara menjaga mereka. Kami juga berdoa untuk misi pos pelayanan di GMI Pandohop Pangkelaraya. Tuhan, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang pimpin dan Tuhan memberkati misimu di sana, sehingga gerejamu boleh menjadi berkat di sana. Berkati hamba Tuhan, berkati majelis, berkati seluruh jemaatmu di sana, bergandengan tangan memajukan pelayanan di sana. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami serta ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan nats pembimbing dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita mengantarkan persembahan kita dengan pujian dari NRM 106, Tuhan berikan berkat-Mu. Tuhan berikan berkat-Mu, damai dan kesukaan, biar kami jadi milik-Mu, damai dan kesukaan. Segarkanlah kami dalam dunia. Mengucapkan syukur karena Injil yang indah. Moga-moga buah Roh-Mu dalam kami berlimpah. Iman tetap dalam kebenaran-Mu.
Tuhan panggil kami dari dalam dunia, dengan suka kami terima jemputan-Mu ke sorga. Berilah kami berkat-Mu selamanya. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari ini. Kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan dengan baik dan benar oleh pengurus gereja ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sudah mengembalikan 1/10 dari berkat yang telah Tuhan beri. Kami berdoa untuk keluarga Ade Situmeang, Opung Abed Simamora Boru Adetonang, dan Sarah Agustini Pandiangan. Berkatilah Tuhan dan bertambahlah iman mereka ketika mereka sudah mengembalikan persembahan persepuluhannya. Juga kami berdoa untuk Opung Abed Simamora Boru Adetonang dan Sarah Agustini Pandiangan, juga sudah memberikan persembahan ucapan syukur atas berkat yang telah dia terima daripada Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk keluarga Opung Abed Simamora, juga sudah memberikan persembahan dana sosial dan dana misinya. Tuhan berkatilah hidup mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lucy Simamora dan keluarga Bapak T.A. Siombing yang sudah mempersembahkan bunga altar. Tuhan berkatilah kedua keluarga ini, biarlah keluarga ini juga Tuhan boleh bersuka cita dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Sweetly Nevi Mantiri Situmorang, Esther Rotua Simanjuntak, Ferlina Lim, William Jeremy Liawan, Bapak T.A. Sihombing, Ibu Anita Emma Siombing, Saudara Edward Lambuk Utapea, Manuela N.M. Sianipar, Isabella Yemima Nauli Siagian, Ibu Rintan Borusida Butar, Ade Simatupa Situmeang, Bapak Ramsam Simanjuntak, Gracia Agustina Pangaribuan, Ibu Lucy Nasaroni Simamora, Jagar Pinatuan Sianipar, Ibu Esther Agustina Simanjuntak, Bapak Riki Simetumorang, dan Ibu Yulia Yosepin Hutapea. Berkatilah Tuhan, biar bertambah usia, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu, dalam keluarga mereka Tuhan telah berkati. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa Bapak Maruhum Pangaribuan dan Ibu Ramli Siagian Pandiangan, Erlina Wati Borusumbiring, Bapak Dewanto Permana Budi Sialagan, dan Ibu Lolo Saida Boru Hutapea, Bapak Agus Leonardo Sinambela, dan Ibu Elfrida Arum. Berdoa kami juga buat untuk Bapak Albert Hasudungan Panggabean dan Ibu Susanti Roswiana. Kami berdoa untuk Bapak Ramses Simanjuntak dan Ibu Tin Mangatur Boru Siagian. Tuhan berkatilah keluarga ini, biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami persembahkan segala ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkenan Tuhan memberkatinya. Terpujilah Engkau, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Rindu sungaimu
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Engkau di tengah kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami terima dengan baik dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15, kami akan bacakan dari tempat ini. Bapak Ibu di rumah boleh mengikutinya dalam hati masing-masing. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu,
dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita adalah ingatlah pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, di tahun 1991 ada sebuah sinetron yang ditayangkan oleh TVRI. Judulnya adalah Sengsara Membawa Nikmat. Saya suka sekali dengan sinetron ini. Tokoh utamanya itu adalah Midun. Midun adalah seorang anak petani yang miskin, namun dia baik, sopan, dia punya ilmu bela diri. Orang baik ini hidupnya sering dimaki-maki, hidupnya difitnah, hidupnya susah. Dia orang baik dan dia dibenci oleh segelintir orang. Singkat cerita, dalam perjalanannya dia dipenjara, bahkan dia mau dibunuh. Akhirnya dia dipenjara, setelah keluar dari penjara dia merantau ke Jakarta. Setelah merantau ke Jakarta, dia bertemu dengan seorang gadis. Singkat cerita lagi bahwa si Midun ini menjadi seorang yang sukses. Dia pulang ke kotanya, itu ke kota Padang, dan dia menjadi orang yang sukses. Itulah kisah sengsara membawa nikmat. Saudara-saudara, kita tidak tahu ketika orang dari awalnya sengsara, belum tentu dia akan sengsara selama-lamanya. Mengapa ini bisa terjadi? Saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Yang kita baca hari ini adalah bagaimana peristiwa daripada Yusuf. Yusuf tahu benar bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, yang walaupun pada awalnya dia dibenci bahkan dibuang oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara, pemeliharaan Allah sesungguhnya dimulai ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian. Sebelumnya dia dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Lalu oleh pedagang Midian itu Yusuf dijual lagi ke orang Mesir, kepada Potifar. Dia seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dari tangan ke tangan dia dijual. Begitulah hidup Yusuf pada waktu itu, enggak enak. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa sepanjang dia menghadapi tekanan dan hidup tidak enak, Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan dalam Alkitab bahwa segala yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati Tuhan, segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Setelah berhasil, singkat cerita, Yusuf difitnah, masuk lagi ke penjara. Setelah masuk penjara, di penjara pun juga apa yang dikatakan oleh Yusuf pun juga ada banyak orang-orang penjara juga menjadi berkat. Singkat cerita, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudara, itulah pemeliharaan Allah dimulai dari dijualnya Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemahaman Yusuf akan pemeliharaan Allah membuat Yusuf tidak dendam atas apa yang telah saudara-saudara lakukan terhadap dirinya. Inilah orang yang mengerti pemeliharaan Tuhan itu seperti apa. Yusuf tidak dendam. Saudara-saudara, kalau kita di posisi Yusuf, kita diperlakukan tidak adil, ketika posisi kita bagus, apa yang kita lakukan? Kita mungkin akan membalas itu. Tetapi Yusuf, walaupun dia mengalami kesusahan, dan saat itu dia sukses, dia mengklaim bahwa ini pun adalah atas rencana Tuhan. Dia nggak balas dendam. Ketemu dengan saudara-saudaranya pada waktu itu, kampung mereka kelaparan, gak ada makanan. Dia harus pergi ke Mesir. Dan Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya, abang-abangnya. Dan ada satu adiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Begitulah Yusuf mengerti bagaimana pemeliharaan Allah atas hidup perjalanan dia. Dan dia tidak mengalami dendam. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Pemeliharaan Allah
sungguh nyata dalam campur tangan Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan tidak ditentukan oleh tindakan manusia. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak ditentukan oleh tindakan manusia. Tuhan dapat bekerja melalui apapun juga. Dan apapun yang terjadi dalam hidup Yusuf, itu pun juga pernah kita alami. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang indah ketika orang lain berniat jahat terhadap kita. Oleh karena itu, Yusuf mengatakan, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadap aku. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita pun juga, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau selalu dikatakan orang yang tidak baik, ketika engkau ditampar, beri yang lain, pipimu yang lain. Ini menandakan apa? Bahwa sekalipun kita dicelakai oleh orang lain, kalau Tuhan ingin mengangkat kita, tidak ada yang bisa terlewatkan. Itulah pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita mengatakan ingatlah pemeliharaan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalaupun hari ini kita mengalami kesusahan, hari ini kita mengalami sakit tak kunjung sembuh, hari ini kita mungkin pekerjaan kita amburadul, orang-orang mencelakakan kita, firman Tuhan mengatakan ingatlah pemeliharaan Tuhan atas kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Sekalipun itu mungkin adalah kesalahan kita. Kalau begitu apa bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita? Ada banyak. Paling tidak ada 3 saja yang kita mau simpulkan. Apa bentuk pemeliharaan Tuhan bagi manusia? Yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah bukan makanan yang lezat. Yang kita butuhkan adalah apa yang Tuhan tahu. Yaitu apa? Udara, happy, kebahagiaan, damai sejahtera. Ini yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan yang memelihara. Ketika Tuhan memelihara, pasti Tuhan yang akan menyediakan. Ketika penciptaan manusia, mengapa bukan manusia dulu hari yang pertama? Mengapa hari yang terakhir? Tuhan menyediakan duluan untuk manusia. Ketika sudah tersedia, baru Tuhan ciptakan manusia. Bukankah ini adalah Jehovah Jireh? Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memperhatikan hidup manusia. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan? Yang kedua adalah bahwa Tuhan menjamin. Firman-Nya berkata dalam Matius 6 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, atau pakai. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan menggambarkan, mengibaratkan tentang kehidupannya seperti burung. Burung yang terbang di udara, bunga bakung yang di padang, yang sebentar juga kena matahari akan layu. Itu pun dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, terlebih-lebih kamu, terlebih-lebih kita manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan serupa dengan Dia. Apakah kasih Tuhan tidak melebihi dari apa yang telah Dia ciptakan? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena kekhawatiran kitalah yang sering kita tidak mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Yusuf ketika dia melihat oleh saudara-saudaranya, kalau dia mau dendam bisa, tapi dia sangat sayang kepada saudara-saudaranya, dipanggilnya, dia menangis sejadi-jadinya, bahkan dia mengatakan panggil Bapak ke sini, mari kita sama-sama, karena kelaparan 5 tahun lagi. Kesinilah kalian, tinggallah bersama-sama dengan aku di tempat ini. Fir'aun pun juga tidak bisa komentar apa-apa. Dia tunduk kepada Yusuf.
Saudara-saudara, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, mari kita tidak berhenti untuk diri sendiri. Mari kita menabur. Mari kita menabur agar kita tidak mengalami kekurangan. Hal yang difirmankan Tuhan dan Tuhan ajarkan kepada kita adalah berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38. Saudara-saudara, ketika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, tidak berhenti untuk diri kita sendiri, tapi mari taburlah itu, jadilah berkat bagi orang lain. Yusuf, dia juga mau berbagi. Ketika dia sudah dipelihara oleh Tuhan, dia tidak mengingat akar pahit itu lagi, malah dia merangkul, mengajak dan hidup bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, Yusuf mengerti benar bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dan lebih daripada itu, Kristus pun, Yesus pun tahu apa yang kita butuhkan. Kristus pun tahu apa yang saat ini sedang kita gumulkan. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi kita. Kita orang yang akan binasa. Kita membutuhkan keselamatan daripada Kristus. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Yesus pun mengatakan kepada kita supaya kita datang kepadanya. Oleh karena itu, jangan oleh karena kekhawatiran, kesukaranmu, engkau lupa segala-galanya. Kristus tetap baik hari ini dan selama-lamanya. Nikmatilah, ingatlah pemeliharaan Tuhan. Dia tidak pernah tidak mengasihi engkau. Dia selalu mengasihi kita. Asal kita mau datang kepadanya dan tidak ada hal-hal yang lain yang akan menghambat engkau berkomunikasi dengan Tuhan oleh karena dendam dan lain sebagainya. Yesus mengasihimu dan Tuhan menginginkan bahwa engkau harus ingat Tuhan memelihara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang pun, selalu ingatlah akan kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita merespon firman Tuhan pada hari ini dengan bernyanyi nyaring Injil berbunyi. Nyaring Injil berbunyi berkeliling dunia, membawa kabar selamat kepada manusia. Karena kasih Allah, Yesuslah disuruhnya, dan segala yang percaya telah mendapat hidupnya. Masyurkan bunyinya berkeliling dunia, dengarkan kabarnya, hai segala manusia. Bunyi Injil menjemput kepada perjamuan yang sedia bagi kamu. Janganlah menolaknya. Aku roti hidup, orang lapar makanlah. Sungguh pun dosamu banyak, dapatlah anugerah. Masyurkan bunyinya berkeliling dunia.
kematian kelak datang atas orang durhaka. Berlarilah cepat, janganlah kamu lalai, berusahalah kamu mendapat keampunan. Masukkan bunyinya berkeliling dunia, dengarkan kabarnya, hai segala manusia. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa Bapa kami, doksologi, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat dari Tuhan, maka anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita sudah selesai beribadah. Marilah kita terus berjalan dalam firman Tuhan dan ingatlah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.